Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Gaus Habibi pada mata pelajaran TIK kelas 10 dengan materi perangkat lunak pengolah kata. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, marilah kita simak materinya. Anak-anakku sekalian, tujuan dari pembelajaran materi perangkat lunak pengolah kata ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi kegunaan program pengolah kata. Yang kedua, siswa dapat mengaktifkan program Microsoft Word. Yang ketiga, siswa dapat mengakses menu pada program pengolah kata. Dan yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi menu dan ikon pengolah kata. Adapun pengertian dari perangkat lunak pengolah kata, yaitu perangkat lunak pengolah kata adalah aplikasi yang digunakan untuk mengolah data teks berupa huruf dan kata agar menjadi sebuah dokumen yang berbentuk informasi. Dengan menggunakan perangkat lunak pengolah kata, kita dapat membuat dokumen-dokumen dan karya tulis seperti buku, majalah, komik, undangan, makalah skripsi, tesis disertasi, dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, perangkat lunak pengolah kata, dalam hal ini Microsoft Word, mengalami beberapa kali perubahan versi, yaitu mulai tahun 1992 dengan versi Microsoft Word 3.0. Dan sekarang yaitu Microsoft Office Word 2019 yang dimana dirilis tahun 2019. Lalu bagaimana langkah dalam mengaktifkan Microsoft Office Word? Adapun langkah-langkah dalam mengaktifkan Microsoft Office Word yaitu yang pertama, klik menu Start yang ada di pojok kiri bawah layar komputer kalian. Yang kedua, klik Microsoft Office, kemudian pilih Microsoft Office Word. Baik anak-anak, jadi setelah kalian membuka atau mengaktifkan Microsoft Word secara prosedur seperti tadi, maka tampilan daripada Microsoft Word yaitu seperti yang anak-anak lihat. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui di dalam Microsoft Office Word. Yang pertama adalah Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar memiliki fungsi sebagai akses cepat toolbar yang bisa diatur sesuai dengan keinginan pengguna atau user. Menu ini berada di bagian pojok kiri atas Microsoft Word. Yang kedua, Title Bar. Menu yang menunjukkan judul file Word yang disimpan di komputer dan berada di tengah-tengah bagian teratas dari dokumen Microsoft Word. Selanjutnya, menu bar dan toolbar-nya. Menu bar ini terdiri dari 8 menu, yaitu File, Home, Insert, Quick Layout, Reference, Mailing, Review, dan View. Di setiap menu bar ini terdapat toolbar-toolbar. Menu bar akan menampilkan toolbar-toolbar yang ada di dalam Microsoft Word. Sedangkan toolbar yaitu menu yang memiliki fungsi penting untuk program Microsoft Word. Selanjutnya adalah scroll. Scroll ini berfungsi untuk menggulung lembar kerja Microsoft Word.
Apabila memiliki dua lembar kerja di atas dan di bawah, maka fungsi scroll adalah untuk melihat lembar kerja yang kedua, yaitu yang di bagian bawah. Jika ingin melihat lembar kerja yang pertama, juga bisa menggunakan scroll apabila berada di lembar kerja di bagian kedua. Selanjutnya, yaitu status bar, yang dimana menu yang dipakai untuk memilih tampilan Microsoft Word. Status bar ini juga menampilkan halaman dari lembar kerja Microsoft Word, kemudian menampilkan zoom atau yang berfungsi untuk memperbesar dan memperkecil tampilan dari lembar kerja Microsoft Word. Dan yang terakhir adalah lembar kerja Microsoft Word, yang dimana pengguna bisa mengetikkan konten-konten yang dibutuhkan, baik itu berupa tulisan maupun gambar dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, jadi menu dan toolbar di dalam Microsoft Word itu banyak sekali, tetapi dalam hal ini Bapak akan menjelaskan fungsi tools yang berada di menu file. Fungsi tool yang pertama yaitu News. News yaitu berfungsi untuk membuat lembar kerja baru, yaitu dengan langkah klik menu File, kemudian klik New, kemudian klik Blank Document, dan yang terakhir adalah klik Create. Maka lembar kerja baru Microsoft Word akan ditampilkan di samping lembar kerja yang sudah dibuka sebelumnya. Fungsi tool yang berikutnya yaitu Save dan Save As. Save dan Save As mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk menyimpan dokumen atau file Microsoft Word. Save As mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi yang pertama untuk menyimpan, dan fungsi yang kedua adalah untuk menyimpan dengan nama file yang berbeda. Adapun langkah-langkah untuk menyimpan dokumen atau file Microsoft Word kita yaitu dengan cara klik File, kemudian klik Save atau Save As. Setelah itu, kalian akan dibawa ke tampilan menu seperti berikut. Nah, di tampilan ini, yang perlu kalian perhatikan pertama kali adalah tempat akan menyimpan file. Nah, kalian lihat dulu di mana file kita akan disimpan. Kemudian yang kedua yaitu file name. File name berfungsi untuk menulis nama file yang akan kita simpan. Selanjutnya adalah save. Anak-anakku sekalian, ya, jadi sebelum kalian memilih save, kalian bisa menentukan ekstensi file dari dokumen yang akan kita simpan. Save as type. Kalian bisa menyimpan ekstensi file dengan berbagai macam tipe.
Selanjutnya, fungsi yang berikutnya yaitu info. Anak-anakku sekalian, Word secara otomatis menyimpan dokumen ke folder sementara saat sedang bekerja. Jika lupa untuk menyimpan perubahan atau jika crash Word, maka Word dapat memulihkan file yang disimpan secara otomatis. Nah, jadi info itu fungsinya adalah untuk menampilkan file yang tadinya mengalami crash. Langkah-langkahnya yaitu klik file, kemudian klik info, selanjutnya klik version. Setelah klik version, kemudian kalian akan dibawa ke lembar kerja Microsoft Word yang dimana di atasnya akan ada perintah untuk merestore file yang tadinya lupa kalian simpan. Nah, selanjutnya klik restore. Fungsi tool yang berikutnya yaitu tool open. Open berfungsi untuk membuka file yang sudah tersimpan di dalam komputer kalian. Langkahnya yaitu klik menu file, kemudian pilih open. Selanjutnya, kemudian kalian cari di mana file yang sudah kalian simpan. Setelah kalian menemukannya, kalian tinggal klik filenya, kemudian pilih open. Menu file yang berikutnya yaitu recent. Recent fungsinya sama dengan menu open, yaitu untuk membuka file yang sudah tersimpan di dalam komputer. Akan tetapi menu recent di sini lebih mudah, yaitu menampilkan file dokumen yang sudah kita simpan di dalam komputer. Langkahnya yaitu klik file, kemudian recent, kemudian pilih file yang sudah kita simpan sebelumnya. Anak-anakku sekalian, fungsi tool yang berikutnya yaitu print. Print berfungsi untuk mencetak dokumen yang sudah kita kerjakan di dalam lembar kerja Microsoft Word, yaitu dengan langkah klik file, kemudian klik print. Setelah kita klik menu print, maka akan muncul tampilan pengaturan yang ada di menu print. Jika tidak ada pengaturan, kita bisa klik langsung print. Selanjutnya yaitu menu save and send. Menu save berfungsi untuk menyimpan dokumen, sedangkan send berfungsi untuk mengirimkan dokumen. Save di sini kita bisa menyimpan dalam bentuk save to web, save to SharePoint, maupun save to PDF. Selain itu, kita juga bisa mengirim file dokumen dengan menggunakan email atau kita publish melalui blog post. Langkahnya yaitu klik file, kemudian klik save and send, kemudian kita pilih
pengaturan-pengaturan yang ingin kita gunakan. Baiklah anak-anakku, selanjutnya yaitu fungsi daripada menu Health. Fungsi menu Health yaitu memunculkan fasilitas health yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah yang dihadapi pada saat menggunakan fasilitas Microsoft Word, termasuk informasi mengenai suatu icon. Langkahnya yaitu dengan klik menu File, kemudian klik Health, dan kemudian kita pilih informasi yang ingin kita dapatkan. Selanjutnya yaitu menu option. Menu option berfungsi option pada menu file Word adalah untuk mengatur program Word dari pengaturan dasar, tampilan, waktu, autosave hingga pengaturan toolbarnya. Langkahnya yaitu klik file, kemudian kalian bisa memilih Word option-nya. Baik anak-anakku, selain menu-menu yang selain tool di menu file yang sudah Bapak jelaskan tadi, ada juga menu close dan exit Word, yaitu fungsinya untuk keluar dari Microsoft Word. Baiklah anak-anakku, itulah tadi pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa mempraktikannya di rumah. Sebagai latihan, silakan anak-anak buat biografi tentang diri Anda dan simpan dalam ekstensi PDF dan Word. Kemudian nanti kirimkan ke Google Classroom yang sudah kita buat. Kemudian kirimkan ke Google Classroom. Baiklah anak-anak, sampai jumpa lagi pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.